Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Sekarang lagi malam hari nih di kota kakak. Adik-adik lagi apa nih sekarang? Adik-adik, walaupun sekarang kakak lagi malam hari, tapi adik-adik tetap semangat ya nonton video ini. Kita belajar bersama. Adik-adik pasti mengetahui bahwa salah satu faktor yang menentukan kemajuan sebuah negara itu dapat dilihat dari perekonomiannya. Perekonomian negara yang maju dapat dikatakan apabila negara tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi tetap stabil nilai mata uangnya. Tapi dalam perekonomian tentu nggak bisa tinggi selalu, pasti ada rendahnya, ada turunnya, ada naiknya, nanti turun lagi, atau dikenal juga dengan dinamika ekonomi. Lalu bagaimana cara mengatur supaya perekonomian tersebut tidak turun kali atau tidak terlalu cepat sekali? Nah, nanti kita akan masuk kepada dua kebijakan yang akan kita pelajari di video ini, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kita masuk yang pertama, yaitu adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter diartikan sebagai kebijakan perekonomian yang diambil pemerintah melalui bank sentral. Di Indonesia kita dikenal dengan Bank Indonesia untuk menjaga dan mencapai stabilitas nilai mata uang atau rupiah dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar pada masyarakat. Ada dua macam dari kebijakan moneter ini, yaitu kebijakan moneter langsung, yaitu kebijakan yang langsung diambil oleh pemerintah untuk mengatur jumlah uang yang beredar pada masyarakat, dan yang kedua, kebijakan moneter tidak langsung, yaitu pemerintah melalui bank sentral akan mengatur jumlah uang yang beredar pada perbankan atau setiap bank. Setelah kita mengenal macam-macam kebijakan moneter, kita akan masuk kepada 5 instrumen dalam kebijakan moneter. Yang pertama, yaitu adalah operasi pasar terbuka. Kalau adik-adik mendengar operasi pasar terbuka, pikirannya langsung pada surat-surat berharga, di mana dalam mengatur jumlah uang yang beredar pada masyarakat, pemerintah atau Bank Indonesia akan melakukan penjualan atau pembelian surat-surat berharga. Ada dua surat, yaitu surat berharga sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang, di mana ketika inflasi terjadi atau jumlah uang beredar pada masyarakat itu tinggi, maka pemerintah akan menjual surat berharga kepada masyarakat dengan tujuan menarik uang yang ada pada masyarakat. Begitu sebaliknya. Yang kedua, itu adalah politik diskonto. Jika teman-teman dengar politik diskonto, maka pikirannya harus langsung kepada tingkat suku bunga. Bahwa dalam mengatur jumlah uang yang beredar, tingkat suku bunga juga bermain. Apa maksudnya? Jika jumlah uang yang beredar pada masyarakat itu tinggi, maka pemerintah akan menaikkan tingkat suku bunga. Dan apabila jumlah uang yang beredar di masyarakat itu rendah, maka pemerintah akan mengurangi tingkat suku bunga. Dengan tujuan apabila tadi tingkat suku bunganya tinggi, masyarakat akan tertarik untuk menyimpan uangnya di bank. Instrumen yang ketiga yaitu adalah rasio cadangan wajib. Rasio cadangan wajib merupakan uang yang harus berada di kas perbankan. Jadi, jika inflasi tinggi, maka rasio cadangan wajib ini akan ditinggikan agar uang yang ada di masyarakat tersebut tersimpan di dalam bank atau tidak menyebar. Dan yang keempat itu adalah kredit selektif. Kredit selektif merupakan persyaratan yang diberikan kepada masyarakat atau peminjam, atau kita kenal juga dengan 5C. Apa 5C itu dalam pemberian kredit? Yang pertama itu adalah karakter. Dalam memberikan pinjaman kita harus melihat karakter si peminjam. Yang kedua itu adalah kapital, berapa modal yang dipinjamnya. Dan yang ketiga adalah capability, kemampuan si peminjam untuk mengembalikan. Keempat itu adalah kolateral, jaminan yang diberikan si peminjam. Dan yang kelima adalah condition of economy atau kondisi ekonomi saat meminjam uang kepada perbankan. Setelah kita mengenal kebijakan moneter, kita masuk kepada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal diartikan sebagai kebijakan pemerintah untuk mengarahkan perekonomian ke arah yang lebih baik melalui pengaturan penerimaan pajak dan pengaturan pengeluaran pemerintah atau government expenditure, sehingga nanti agregat pengeluaran pemerintah dapat terkendali.
ada dua variabel yang tadi kita bicarakan dalam kebijakan fiskal, yaitu adalah pajak dan government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Jadi jika inflasi terjadi atau jumlah uang beredar pada masyarakat itu tinggi, maka pemerintah akan menaikkan pajaknya dan mengurangi pengeluaran pemerintah. Nah, tapi ketika perekonomian itu lesu, maka pemerintah akan mengurangi pajak dan memperbanyak government expenditure atau pengeluarannya agar memberi rangsangan pada perekonomian. Setelah kita mengenal dua kebijakan tadi, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, kita masuk kepada dua sifat dalam pengambilan kebijakan ini. Yang pertama itu adalah kebijakan atau kebijakan ekspansif. Kebijakan ekspansif diartikan sebagai kebijakan yang menaikkan atau menambah jumlah uang yang beredar pada masyarakat. Sedangkan yang kedua, kebijakan kontraktif itu adalah kontraktif artinya menurun, berarti mengurangi jumlah uang yang berada pada masyarakat. Setelah kita mengenal sifatnya, kita harus mengenal instrumen-instrumen kebijakannya. Ada 3 instrumen kebijakan. Yang pertama adalah instrumen kebijakan dalam keuangan, itu adalah anggaran defisit atau anggaran minus. Maksudnya di sini apabila pemerintah merancang penerimaan dan pengeluaran, maka pemerintah akan melebihkan pengeluaran daripada penerimaan. Makanya disebut dengan anggaran defisit. Apa tujuannya? Tujuannya itu adalah memberikan stimulus terhadap perekonomian. Kebijakan ini biasanya diambil ketika perekonomian sedang lesu-lesunya atau sedang resesi di negara. Lalu kebijakan yang kedua adalah kebijakan anggaran surplus. Kebijakan anggaran surplus kebalikan dari defisit tadi, bahwa kalau defisit tadi pengeluarannya lebih banyak, maka surplus penerimaannya lebih banyak dari pengeluaran. Kapan kebijakan ini diambil? Kebijakan ini diambil ketika masyarakat atau perekonomian ini sedang memanas atau sedang seru-serunya, supaya tidak nanti terjadi inflasi. Dan yang ketiga itu adalah anggaran berimbang. Anggaran berimbang diartikan bahwa penerimaan dan pengeluaran ini hampir sama keduanya. Jadi pengeluarannya segini, penerimaannya juga segini atau sama-sama. Kalau satu pengeluaran berarti penerimaan juga harus satu. Baik adik-adik, itu materi kita pada video kali ini mengenai materi kelas 2 ekonomi SMA mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Apabila adik-adik masih meragui, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum.